Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal pengetahuan kuantitatif bagian ke-8. Kita langsung saja lihat soal yang akan kita bahas di bagian ke-8 ini. Kita mulai dari soal nomor 36. Ya, sini kita diberikan 6 titik pada sebuah lingkaran. Nah, berapa banyak garis yang menghubungkan 2 titik di antara 6 titik ini yang terbentuk. Oke, kita bikin lingkaran terlebih dahulu. Kita perbesar. Oke, umpama di sini ada 6 titik ya, kita bikin 6 titik. Ya, di sini katakanlah titik A. Ya, kemudian di sini ada titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Oke, kita akan bikin garis yang menghubungkan kedua titik. Nah, jadi katakanlah titik A ke titik B, ya, kemudian titik F ke titik C, titik E ke titik C, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ada berapa banyak titik yang berapa banyak garis yang akan terbentuk, ya, ya seperti ini, ya. Ini cara manual, ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sama saja kita memilih 2 titik di antara 6 titik yang tersedia tanpa kita memperhatikan urutan. Ya, jadi sama saja kita memilih 6 titik, memilih 2 titik dari 6 titik yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Jadi kita gunakan kombinasi. Jadi sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Oke, maka 6 faktorial bagi 6 faktorial, 6 faktorial dibagi 4 faktorial ini adalah 6 kali 5, ya, nggak sampai 4, dibagi 2 faktorial 2. Jadi 30 bagi 2, 15. Ya, jadi ada sebanyak 15. Jadi kita pilih untuk soal nomor 36 opsinya yang B. Ya. Nah, ini kalau kita hitung semuanya ini ada 15, ya, bisa nanti dicoba. Nah, seperti ini, ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 37. Oke, soal nomor 37. Di sini kita diberikan himpunan 5 bilangan bulat positif, ya, 28, 79, X, Y, dan Z. Semuanya positif yang berbeda, ya. Nah, dan rata-ratanya 200. Jadi kita tuliskan rata-rata 5 bilangan ini 200, sehingga kita tuliskan 28 tambah 79 tambah X ditambah Y tambah Z, nah dibagi 5, ya, ini hasilnya sama dengan 200. Nah, kemudian di sini ada informasi kembali jika bilangan bulat X, Y, dan Z lebih besar dari 79. Ya, kita tuliskan di sini. Ya, jadi X, Y, dan Z ini lebih besar dari 79. Nah, tadi informasinya X, Y, Z berbeda, ya. X, Y, Z berbeda, sehingga kita tuliskan juga bahwa X tidak sama dengan Y, tidak sama dengan Z, gitu, ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah berapa nilai positif terbesar yang mungkin, ya, di antara X, Y, Z ini, gitu, ya. Nah, tanpa mengurangi keumuman, maka kita umpamakan nilai terbesar adalah Z, ya. Karena dia tidak sama dengan, maka anggap aja Z lebih besar dari Y, lebih besar dari X, lebih besar dari 79. Nah, sehingga kita pilih yang mungkin adalah X-nya. Katakan terbesar Z, maka Z yang ditanya. Ya, jadi anggap aja X adalah, agar Z ini paling besar, maka X dan Y ini paling kecil. Ya, nilai paling kecil antara nilai paling kecil X dan Y adalah tentunya setelah 79, yakni 80. Nah, sehingga Y-nya adalah 81 agar kita mendapatkan nilai Z yang terbesar. Ya, sehingga kita peroleh, ini jadi 28 tambah 79 ditambah X, X-nya 80
tambah Y, Y-nya 81, ditambah Z, ini akan kita cari ya, dibagi 5 atau kita langsung hilangkan, bagi 5 kita kali 5 kedua ruas, jadi 200 kali 5, 1000. Oke, sehingga ini kalau kita jumlahkan, akan kita peroleh 28 tambah 79 tambah 80 tambah 81, 268. Oke ya, ditambah Z sama dengan 1000. Sehingga nilai Z atau nilai bilangan bulat terbesar yang mungkin adalah 732. Ya, jadi dalam hal ini kita pilih opsinya yang A untuk soal nomor 37. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 38. Oke, 2 kelas ya diberikan tes matematika. Oke, kelas yang pertama terdiri dari 25 siswa dan rata-rata nilai tesnya adalah 85% satu kelas. Sementara kelas yang kedua ada 20 siswa, ya nilai rata-ratanya, rata kelas yang kedua adalah 89%. Jika guru menggabungkan kedua kelas tersebut, maka rata-rata gabungannya adalah, ya, oke, pertanyaannya adalah rata-rata gabungan. Oke, informasi yang pertama adalah kelas yang pertama. Nah, kemudian ada kelas yang kedua, kemudian kelas gabungan. Istilahnya seperti ini. Oke, ya, kita gabung antara kelas 1 dan yang kelas yang kedua. Nah, apa yang digabung di sini? Ya, frekuensinya dan rata-ratanya. Ya, oke, frekuensinya kelas yang pertama adalah 25. Rata-ratanya satu kelas yang pertama adalah 85%. Kemudian kelas yang kedua kita memiliki 20 siswa, rata-ratanya adalah 89%. Nah, setelah digabung otomatis frekuensinya atau jumlah siswanya menjadi 25 tambah 20 ya. Jadi sebesar 45. Nah, pertanyaannya adalah kelas gabungan berapa persen? Nah, ya. Nah, ditanya adalah nilai X-nya. Oke. Caranya adalah kita tinggal kali 25 dengan 85 ya, kemudian ditambah 20 ya dikali 89 sama dengan 45 dikali X gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dibagi 5, semuanya kita bagi 5. Nah, kita bagi 5, ini akan menjadi 5, ini menjadi 4, menjadi 9. Oke, jadi angkanya nggak terlalu besar. 5 kali 85 adalah 425. 4 kali 89 adalah 356. Sama dengan 9 kali X, 9X. 425 tambah 356 adalah 781. Ya, sama dengan 9X. Sehingga dapatlah X-nya adalah 781 dibagi 9. Ya, 86,7777 dan seterusnya, jadi 78. Ya, sehingga rata-rata gabungannya adalah 86,78%. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 8. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 39. Oke, soal nomor 39. Oke, kita di sini diberikan informasi ada segitiga sama kaki, ini juga segitiga sama kaki. Jadi kalau seandainya segitiga sama kaki, pasti sudut kakinya ini sama ya. Nah, kita misalkan adalah A. Nah, sorry, ini A, ini juga A. Ya, kalau sini A, otomatis kan di sini 180 min 2A. Ya, sehingga di sini dapatlah 2A. Gitu ya. Nah, karena sama kaki, maka ini juga pasti sama 2A. Nah, seperti ini. Nah, 2A, maka segitiga jumlahnya kan 180 derajat. Maka sehingga di sini tentunya 180 minus 2A. Nah, sehingga dapat sudut yang berpelurus di sini. A derajat 180 min 2A derajat dan 60 derajat. Kalau dijumlah harus sama dengan 180. Ya, sehingga kita bisa ambil kesimpulan A tambah 180 minus 2A. Ya,
tambah 60 derajat, ini hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Ya, sehingga dapatlah, tapi sebelum ini bisa kita hilangkan. Ya, A dikurang 2A minus A, ya, tambah ini 4A ya, bukan ini 2A nih. Ya, karena 2A, maka sini 180 min 4A. Nah, maka ini 4A. Sehingga dapatlah sini min 3A tambah 60 derajat sama dengan 0, atau minus 3A derajat. Minus 3A sama dengan minus 60 derajat. Nah, sehingga dapatlah A-nya adalah 20 derajat. Oke, ini baru dapat A-nya. Sehingga 2A sama dengan 40 derajat. Nah, karena 2A dengan X ini berpelurus, maka tentunya 2A tambah X sama dengan 180 derajat. 2A 2 kali 20 derajat, jadi 40 derajat, tambah X sama dengan 180 derajat, sehingga dapatlah X-nya 140 derajat. Maka kita pilih opsinya yang C untuk soal nomor 39. Oke, itu untuk pembahasan soal nomor 39. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 40. Oke, soal nomor 40. Kita diberikan informasi di sini BCD segitiga sama kaki ya, sehingga pasti sudutnya sama nih ya. BDC dengan DBC ya. Oke. Kemudian titik A, jika sudut P ada 25 derajat. Oke, sudut P-nya ini 25 derajat. Sudut Q-nya 40. Nah, 40 derajat. Nah, oke, katakanlah ini adalah X. Jangan X, ini sudah ada X. Y ya, Y aja. Y, anggap aja ini Y. Maka dapatlah informasi bahwa Y tambah 40. Nah, ini total sudut segitiga 180 derajat. Maka dapatlah 2Y sama dengan 140, maka Y-nya sama dengan 70 derajat. Oke, karena Y 70 derajat, ya, maka berpelurusnya adalah 110 derajat. Oke, lihat segitiga ABD. Sudutnya adalah X tambah 110 derajat tambah 25 derajat. Total harus 180 derajat. Sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 135, jadi 45 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang E untuk soal nomor 40. Oke, demikianlah untuk pembahasan 40 ya, sehingga berakhir juga untuk pembahasan soal bagian yang ke-8. Oke, nantikan video bagian yang ke-9 di channel yang sama, yakni channel Mat Teladan atau Matematika Teladan. Ya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.